Mbak Carlo sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Kita bersama di acara Misoyo Mino. Ning apa ana tresna yen kudu pisah? Ning apa kowe janji yen mung gawe bunga? Lungamu gawe gelo nyiksa atiku lara. Aku wong isih urip mbok anggap wis tanpa nyawa. Ning apa kowe janji yen mau ngapusi? Ning apa kowe ning ati yen mau nglarani? Tresnamu wis ilang garing kegawa angin. Yen ngerti kaya ngene kenal kowe ora pengen. Larane ati iki nganti kapan ora ngerti. Seprene ora ana wong sing nambani. Larane ati iki nganti kapan ora ngerti. Marine yen kowe bakal ngugemi janjimu. Iya. Kita goyang dulu. Goyang dulu dong, Bang. Tetap semangat biar imun tubuh kita juga kuat dan tinggi. Betul sekali. Salam sehat, salam berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, hal yang menggembirakan pada hari ini semoga kesehatan dan kesuksesan selalu bersama kita. Kita bertemu di program acara Miyoso Mino. Nah, kebetulan acara ini akan kerja bareng dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mas Persegi Panjang, Ya, seneng Mas. banget ya kali ini ya. Lah ya senang. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa. Betul, dan kita berharap program ini nanti akan terus berlanjut karena ini akan sangat-sangat menginspirasi para pemirsa kita semuanya. Lebih-lebih tamu-tamu kita yang akan kita ajak ngobrol ini Mas Pur ya. Sudah hadir siapa ini Mas Ejo? Ya, pada hari ini atau tamu kita kali ini kita nanti akan bersama-sama mengikuti program acara kita ini Misoyo Mino, tapi kita akan mengambil tema UKM pengolah dan pemasar hasil perikanan. Nah, ini ada di sebelah kanan saya sudah ada bapak-bapak yang kita hormati. Salah satunya ada Bapak Insinyur Bayu Mukti Sasongko MSI. Beliau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Bapak sehat? Ya. Terima kasih. Siap ngobrol-ngobrol ya Pak? Ya. Tetap semangat J. Ini Pak Bayu ini luar biasa Mas Ejo. Kenapa? Ini beliau ini contoh yang saya idolakan. Loh kok bisa? Karena namanya bagus sekali. Bayu. Bayu. Bagus dan juara. Oke, juara Mas, Nah, kan iya. juara. Ya tak pas-pas. Oke, kemudian nanti kita juga akan ngobrol juga dengan Bapak RB Dwi Wahyu. Beliau Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY. Bapak sehat juga? Sehat. Matur nuwun. Niki nuwun sewu lho. Aku tuh kenal dan akrab dengan beliau tuh dengan sebutan Pak Duwek gitu. Bagaimana Pak? Nanti nggak apa-apa aja Pak? Apa? Punten sangat sih Bapak J. Oke, dan di antara kita yang paling cantik juga ada. Nanti Yang dekat aku. kamu, ya kamu Iya. yang kenalin dong. Loh, kenalin J. ini. Beliau ini salah satu penggerak UKM. Wah, ini dari Fania Food, Mbak Hani Kusdaryanti. Salam, Wih. Inji, Mbak nuwun sewu kalau cerak teman saya siap-siap tisu basah yang banyak ya Mbak ya. Mbak Yar tak jak salaman. Nggak boleh. Pandemi seperti ini nggak boleh salaman. Salaman ala-ala corona tetap jarak jauh aja. Lah yuk karo melurut ali-ali. Oh ya itu modus namanya Mas. Oke, pemirsa tetap bersama kita, bersama kami di program acara ini karena bahasan-bahasan tentunya nanti hal-hal yang asik kan kita bahas di sini dan semoga info ini bermanfaat buat Anda semuanya. Dan untuk melengkapi acara kita akan saksikan tayangan yang berikut ini terkait dengan tema acara kita, upaya peningkatan konsumsi ikan di daerah istimewa Yogyakarta. Ini dia tayangannya.
Pembangunan kelautan dan perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini berjalan sesuai visi arahan pembangunan Gubernur DIY, yakni menyongsong abad Samudra Hindia untuk kemuliaan martabat manusia Jogja. Untuk itu, pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki berbagai program kegiatan yang strategis dan terarah, mulai dari hulu ke hilir, yakni dari pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan kawasan kelautan dan perikanan, penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, iptek dan pemberdayaan masyarakat, optimalisasi produksi dan produktivitas, sarana dan prasarana, pengembangan ketersediaan ikan, distribusi, mutu keamanan pangan dan peningkatan usaha serta investasi, memfasilitasi pengembangan usaha pemasaran dan sarana pemasaran produk perikanan, pengembangan budaya makan ikan, dan lainnya. Tak hanya itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta juga turut mendukung dan mengembangkan program perikanan budidaya, seperti pembenihan, pembesaran, pengolahan maupun pemasaran melalui pengembangan iptek serta mendukung pemberdayaan masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta juga terus berupaya membina UKM atau usaha kecil dan menengah yang mengolah hasil perikanan laut maupun budidaya. Ketersediaan ikan yang melimpah baik dari perikanan tangkap maupun budidaya membuat UKM atau UP berlomba serta berinovasi untuk mengolah hasil perikanan agar dapat lebih diminati masyarakat. Beberapa UKM yang mengolah dan memasarkan hasil perikanan, salah satunya adalah UPI Minatayu Daun Salam. UPI Minatayu Daun Salam yang berada di Sedayu, Bantul, berdiri sejak tahun 2007 ini, berkembang dari tahun ke tahun dengan mengolah ikan tuna segar menjadi beberapa macam olahan lezat, di antaranya filet tuna, pepes tuna, dan rolade tuna. Olahan ikan UPI Daun Salam Minatayu mendapat sambutan baik dari masyarakat. Terbukti selama bertahun-tahun masih eksis, bahkan kini merambah ke pemasaran online. Setiap harinya, UPI Daun Salam Minatayu mengolah ikan tuna segar sebanyak 600 kg menjadi berbagai macam olahan seperti rolade, filet, pepes tuna, dan lainnya. Produk olahan UPI Daun Salam memiliki produk olahan yang cukup variatif. Pemasarannya menyasar hingga ke instansi pemerintah seperti rumah sakit maupun sekolah. Selama pandemi, UPI Daun Salam sempat terkena dampaknya, namun dengan kegigihannya hingga kini UPI Daun Salam tetap beroperasi. Tak hanya UPI Minatayu Daun Salam, Pohlasar Sarimina yang berada di Pakem, Sleman juga berinovasi mengolah ikan lele menjadi abon. Keunggulan abon lele yang dibuat adalah rasanya yang lezat, tidak amis, bumbu yang berasa, dan tidak menggunakan bahan penyedap. Pemasaran produk abon pun cukup variatif, yakni lewat pameran olahan pangan, secara grosir, dan via online. Produk abon lele Pohlasar Sarimina juga telah merambah ke berbagai daerah di Indonesia, terutama Indonesia bagian timur, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Sumatera, bahkan negara Malaysia. Saat ini, Pohlasar Sarimina tidak hanya memproduksi abon lele saja, akan tetapi juga membuat abon dari ikan bawal, tuna, salmon, dan nila. Inovasi lain yang tidak kalah menarik adalah UKM Sidik Rizal yang berada di Galur Kulon Progo. UKM ini mengolah ikan wader menjadi keripik wader atau wader crispy. Dengan kemasan produk yang menarik serta dilengkapi izin PIRT, BPOM, dan sesuai standar kelayakan produksi, produk keripik wader Sidik Rizal mampu menembus berbagai swalayan se-DIY seperti Bantul, Kota Yogyakarta, Sleman, dan Kulon Progo. Toko-toko maupun rumah makan di wilayah DIY juga menjadi sasaran penjualan produk Sidik Rizal. Produk keripik wader Sidik Rizal juga dapat ditemui di Galeri UMKM Bandara Baru Yia serta Tomira Kulon Progo. Selain sistem pemasaran secara langsung, Sidik Rizal juga melebarkan pemasarannya dengan memanfaatkan media sosial seperti IG, FB, dan WA. Oke pemirsa, tayangan yang barusan kita saksikan bersama tadi tentunya terkait dengan tema kita hari ini, yaitu UKM pengolah dan pemasar hasil perikanan. Nah, kita akan menyapa yang pertama kali Bapak Insinyur Bayu Mukti Sasongko MSI. Pak nuwun sewu Pak, ini mungkin secara potensi perikanan kita ini termasuk yang terbesar di dunia loh Pak. Katanya begitu, itu yang besar jane apa ya, panen ikannya atau apa iwak-iwak sing gede toh Pak sebetulnya? Iwaknya sama lautnya yang dua. Oh loh, kekayaan Indonesia guys ini guys ya. Nah, baik perikanan ini napa nggih, tangkap maupun budidaya kan besar, tetapi pemanfaatannya masih rendah.
Nah ini bagaimana Pak memanfaatkan potensi perikanan menjadi hal yang bernilai. Tentu ini membutuhkan kreativitas dalam pengelolaannya. Mohon Pak mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa sedoyo Pak untuk mengawali acara kita ini Pak. Jadi para pemirsa di mana saja berada, pada kali ini kita ketemu di acara Misoyo Mino, ya, salah satu program yang bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan kita maupun program-program yang harus kita capai. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta ini kita menangani kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir. Jadi, dari mulai perbenihan ikan, budidaya ikan pembesaran, kemudian setelah panen, pengolahan dan pemasaran. Kita mempunyai potensi yang cukup besar, terutama di perikanan pangkat. Ini sebetulnya di WPP 573 ini kita ada hampir 1 juta ton ikan dalam 1 tahun. Ya. Namun kita sekarang baru bisa memanfaatkan sekitar 6.900-an ton per tahun, jadi masih sangat kecil. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan, yang program dan kegiatan kita juga sudah cukup banyak. Di antaranya kita punya pelabuhan perikanan yang ada di Sadeng, kemudian pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto yang sekarang masih dalam proses penyelesaian. Kemudian satu lagi nanti kita berencana akan membuat pelabuhan perikanan yang berada di Gesing, Kecamatan Pangkang, Kabupaten Gunung Kidul. Itu di perikanan tangkap laut. Memanfaatkan potensi yang ada di laut, karena memang visi dari Bapak Gubernur kan nanti kita itu menghadap ke selatan, di laut sebagai halaman depan. Ini kita sudah berusaha untuk mewujudkan hal tersebut. Kemudian di perikanan budidaya kita banyak teknologi-teknologi yang kita manfaatkan, karena kalau dari luasan jelas kita luasnya dibanding provinsi lain kita hanya sempit, hanya 318.000 km ya. Nah itu kita harus dengan teknologi, yaitu ada yang menggunakan sistem bioflow, kemudian ada juga yang menggunakan kintir dan lain sebagainya, itu untuk intensifikasi. Kemudian terkait dengan pengolahan ini ya, ini hadir di narasumber kita nanti dari pelaku yang merintis pengolahan ikan dari awal, dari masih kecil sampai sekarang sudah besar, sudah miliarder. Jadi sebetulnya yang menangani nanti di Buhani Vania Food ini sudah di Dinas Perindustrian. Nanti awalnya memang mitra kita. Iya. Partner nih Pak. Iya, nanti juga diceritakan oleh Buhani. Kemudian kegiatan-kegiatan kita ini izinnya tidak lepas dari dukungan Pak Dwi ini. Beliau kalau dengan perikanan, wah sudah pokoknya saya yang dikejar-kejar malah ini Mas baru kalau enggak nanti terus di WA ya, oh ini Mas ini tanggapannya gimana, tapi kita senang ya, kita banyak sekali didukung oleh ya mitra kita, teman kita yang ada di Komisi B, sehingga kegiatan kita semakin berkembang dan yang jelas kita bisa memfasilitasi para pelaku usaha kita, mulai dari perikanan yang di budidaya, kemudian yang di tangkap laut itu nelayan, kemudian pengolah, pemasar, itu semua kita fasilitasi. Nah, kita bersama-sama dengan Pak Dwe ini untuk yang saya Pak Dwe aja, nama bedanya kalau kita akrabnya juga ngatur kok Pak Meniko. Disebutkan langsung Pak Dwe lah tuh, wah. Ya, gitu. Nah itu ya mudah-mudahan ya kita bisa bersama-sama memfasilitasi. Nah terutama hari ini untuk pengolahan ini, kalau kita lihat konsumsi ikan kita itu pada, kalau kita lihat tren per tahunnya itu kita tahun 2017 ini kita masih sekitar 17 kg per orang per tahun. Nah, sekarang di tahun 2020 ini kita sudah 31, hampir 32 lah.
kilogram per kapita per tahun. Jadi kita 1 tahun selalu naik. Nah, yang perlu kita gambarkan, kalau kita naik 1 kilogram per orang per tahun saja, itu kalau dikalikan dengan jumlah penduduk yang ada di DIY 3,5 juta, itu berarti kan 3,5 juta kilo. Kalau dijadikan ton kan berarti dibagi 1000, berarti kan 3.500 ton itu untuk 1 orang. Nah, kita untuk tahun 2019 ke 2020 ini naik 3 digit, jadi naik 3, berapa. Berarti kan kalau dikalikan sudah sekitar 10.000-an ton ikan yang harus disediakan. Nah, ini kalau nanti tidak kita imbangi tadi dengan pengembangan produksi yang ada di perikanan tangkap laut, kemudian intensifikasi yang ada di perikanan budidaya, ya nanti banyak ikan yang masuk dari luar. Betul. Padahal kan ini peluang yang harus kita tangkap. Artinya kita bisa mengembangkan semaksimal mungkin. Karena menurut data kita itu kan dalam 1 tahun itu kita sekitar 120.000 ton ikan yang harus disediakan. Tapi produksi kita baru 100.000 ton, kurang sedikit. Berarti kan kita masih ada 20.000 ton. Itu yang dari luar. Betul. Termasuk yang isu ikan lele tiap hari 10 ton dari luar, itu ya kalau dihitung ya betul lah. 10 ton kalau kali 1 bulan 30 hari gitu kan sudah 3.000 kali 12 ya betul sekitar 3.500-an 3.500-an ton ya dalam 1 tahun. Berarti pas berarti kenaikan 1 kilogram per orang per tahun tadi. Padahal kita naiknya 3 digit. Berarti kan masih kurang. Berarti ini untuk mencapai apa yang seperti disampaikan Pak Bayu tadi, ada keterkaitan dengan pihak mungkin Iwan, termasuk Pak Duek di sini. Juga ada peran dan kerjasama juga toh Pak Tonya. Nah ini mungkin dari Pak Duek sendiri, adakah upaya untuk memperkuat program pembangunan kelautan dan perikanan di DIY ini Pak? Ya, salah satunya Pak Bayu tadi sudah mengatur bahwa kita sedang, ini on proses ini, kita akan membuat pelabuhan di antara di Sing Gunung Kidul, Kadang sebelumnya sudah punya perencanaan ini Pak, kalau nanti kita push di Jakarta. Mengapa demikian? Salah satu konsep bahwa laut menjadi halaman depan, dan halaman depan kalau laut pasti di situ ada hasil laut. Nah, bicara tentang kebutuhan tadi ada 3.000 asumsi ya, 3.500 ton per tahun ini memang harus dikaji kembali begitu. Apakah kita ini sebetulnya dari hasil laut kita ini mencukupi atau tidak? Oke. Baik pemirsa, dan mungkin kita melihat pandemi COVID-19 ini juga pengaruh juga ya, membuat perekonomian terkena imbasnya, dan mungkin salah satu termasuk di sektor perikanan kita aja. Untuk itu jangan kemana-mana, jangan pindah channel Anda, nanti kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di program acara kita Misoyo Mino.